Diren, thank you for taking the time to talk. In here, you have been working at an internet cafe since last year. How you tell me a little bit about the place where you work? Iya, Bill. Saya kerja di warnet NetX di dekat kampus. Warnetnya lumayan besar, sekitar 30 unit. PC buka 24 jam. Awalnya saya cuma sering main ke sana, kenal sama pemiliknya, lalu ditawari bantu banyak. Sekarang saya bisa jadi salah satu operator tetap. What are your daily responsibilities at the cafe? Lumayan banyak dan bervariasi. Pagi hari saya datang sekitar jam 8 untuk bersih-bersih, ngepel lantai dan lap meja dan monitor, bersihin keyboard sama mouse. Setelah itu menyalakan semua komputer satu persatu, cek koneksi internet, login ke sistem billing. Kalau ada PC yang bermasalah, saya coba perbaiki ringan dulu seperti reset. Kalau berat baru lapor ke pemilik. Sore hingga malam saya melayani pelanggan yang datang, mulai dari registrasi pengguna baru, isi saldo, atur waktu pemakaian, bantu kalau ada yang nggak tahu cara pakai komputer atau printer. Selain itu, saya juga jualan minuman kemasan, mie instan, dan rokok di counter. Jam sibuk biasanya mulai jam 3 sore sampai jam 10 malam. Malam menjelang subuh, warnet mulai sepi. Saya sekalian cek ulang komputer yang rusak, backup billing, dan menyiapkan laporan pemakaian harian buat milik toko. Kadang saya juga bersih-bersih ringan biar besok pagi lebih gampang. The sound like an upskate suddenly. In your opinion, what is the biggest challenge of working at an internet cafe? Kesulitan terbesar itu menangani pelanggan yang susah diatur. Misalnya ada pelanggan yang main game online sampai teriak-teriak atau bukan host. Ada juga yang mencoba mengakses situs dewasa padahal sudah dilarang. Yang lebih sering pelanggan minta dilonggarkan waktunya padahal sudah habis, atau minta main gratis karena hilang uangnya kurang. Selain itu, saat warnet penuh dan semua PC yang dipakai, tiba-tiba ada internet mati atau mati listrik sebentar karena masalah teknis. Semua pelanggan pada komplain dan minta ganti rugi waktu itu. Paling stres karena saya harus menenangkan banyak orang sekaligus sambil mengecek masalah teknis. Wow, the most frequent a lot of friends. How do you usually handle those difficult situations? Pertama, saya selalu coba pendekatan santai tapi tegas. Kalau ada yang keras atau membanting perangkat, saya tegur pelan-pelan. Contoh, Mas, tolong diperlakukan komputernya dengan baik ya, soalnya ini buat pelanggan lain juga. Biasanya malu sendiri kalau ngurus pelanggan yang minta gratis atau perpanjangan waktu tanpa bayar. Saya bilang, maaf, aturannya dari pemilik warnet, nggak bisa kasih gratis. Kalau mau lanjut, bisa isi saldo di depan sambil tetap sopan. Saya tunjuk lokasi kasir. Untuk masalah teknis seperti mati internet atau mati lampu, saya langsung umumkan ke semua pelanggan. Seperti mohon maaf, sedang ada kendala teknis. Waktu akan kami kompensasikan atau di-refund sesuai dengan sisa paket masing-masing. Lalu saya catat manual sisa waktu mereka sebelum sistem kembali. Cara ini biasanya meredakan emosi. What about the positive side? Are there any fun or memorable adventures you had? Banyak sekali. Paling seru adalah kenalan sama banyak orang dan dapat teman baru. Sampai sekarang saya punya circle pelanggan tetap yang sering main game bareng seperti Mobile Legends, PUBG, atau Valorant. Mereka kalau malam minggu suka bawa cemilan bareng, jadi warnet terasa kayak tempat tongkrong.
Pernah juga ada pelanggan yang awalnya suka marah-marah, setelah saya layani dengan sabar, akhirnya jadi langganan setia. Suatu hari dia bantu saya tutup warnet karena pekerjaan mendadak dari pemilik, serasa jadi keluarga. Hal berkesan lainnya adalah ketika ada anak kecil pertama kali bisa menggunakan komputer karena saya ajarin buka game edukasi, orang tuanya senang dan ngasih tip kecil, rasanya puas banget. Okay, and Putre, don't you think the internet cafe Bunsinis is still relevant now? Everyone still wants smartphone and a wifi. Jujur, warnet tradisional yang cuma jual akses internet mulai mati perlahan, tapi warnet yang bertahan biasanya beralih konsep jadi gaming center atau e-sport arena. Pelanggan kami sekarang kebanyakan memang gamer, bukan orang yang cuma butuh akses internet. Mereka datang karena di warnet komputer speknya tinggi, koneksi internet cepat dan stabil untuk game online, serta ada suasana bermain bersama yang nggak bisa didapat di rumah. Apalagi untuk game-game berat seperti Valorant, GTA Online, atau game Battle Royale yang butuh spesifikasi tinggi. Ke depan, menurut saya, warnet harus tambahin fasilitas tempat duduk nyaman, kamar mandi bersih, soundproof biar nggak ganggu, plus jualan makanan dan minuman yang lebih beragam. Kalau cuma jual internet doang pasti mati. Jadi saya lihat peluang untuk berkembang sebenarnya masih ada, terutama di kalangan anak-anak muda dan pelajar. Thank you so much buat train your story inspiring intercourse of the history job with Sam Spell and story thanks to us just myself sons. Sama-sama Dil. Makasih juga sudah mau mendengarkan. Semoga tulisanmu bermanfaat bagi orang lain. Thank you.